Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bagas pimpin doa. Bismillah. Oke, baiklah anak-anak, apa kalian semua hadir hari ini? Oke, hadir semua. Oke, kalau hadir semua, kita mulai pelajaran hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran kita hari ini. Kita masuk lagi ke materi pembelajaran bab 2 tentang wujud zat. Nah, sebelum itu kita kenali dulu dengan wujud zat. Kita itu tentang wujud zat. Nah, wujud zat ini ada 3 contohnya wujud zat. Yang pertama itu zat padat. Nah, anak-anak, zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau suatu tempat, maka bentuk dan volumenya tetap. Nah, bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Contoh zat padat ini seperti kursi, meja, buku, pensil. Nah, itu contoh zat padat, benda padat. Nah, kemudian yang kedua itu ada zat cair. Nah, zat cair ini apabila dimasukkan atau ditempatkan ke dalam wadah, maka bentuknya akan berubah, tetapi volumenya tidak berubah. Nah, jadi zat cair ini yang berubah itu adalah bentuknya saja. Misalkan ya, contoh zat cair ini apa? Air, sudah itu minyak, bensin, oli, dan sebagainya. Nah, misalkan air nih, kalian kan punya botol minum. Nah, botol minum itu kan di dalamnya ada air. Kalau air dimasukkan ke botol minum, maka bentuk air akan menyerupai botol minum. Kalau air dimasukkan ke dalam wadah, maka bentuknya akan seperti wadah. Seperti itu. Ingat lagi anak-anak, zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Jika dimasukkan ke dalam botol akan mengikuti bentuk botol, jika dimasukkan ke dalam cangkir akan berbentuk cangkir ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zat apa? Zat gas. Gas ini contohnya seperti angin, udara, kemudian asap. Nah, gas ini ya, jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuk dan volumenya akan berubah. Ingat, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah, maka bentuk dan volumenya akan berubah. Nah, sekarang anak-anak kalau sudah mengenal wujud zat, sekarang kita akan ke materi perubahan wujud zat. Nah, coba baca lagi. Wujud zat itu ada 3. Yang pertama ada padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Oke anak-anak, nah perubahan wujud zat yang pertama itu adalah mencair. Nah, mencair ini adalah perubahan wujud gas dari padat menjadi cair. Nah, dari padat menjadi cair itu disebut dengan perubahan wujud zat mencair. Nah, mencair ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, contohnya seperti es krim. Kalian kalau makan es krim di cuaca yang panas, kalau dibiarkan saja, maka lama-kelamaan es krim tersebut akan meleleh. Es krimnya akan meleleh. Kemudian kalau misalkan es batu, nah es batu
batu misalkan diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan kalau terkena sinar matahari, es batu tersebut akan mencair. Nah, itu contoh dari perubahan wujud zat mencair. Ingat ya, mencair ini perubahan wujud zat dari padat ke cair. Sekarang yang kedua itu ada membeku, ini perubahan wujud zat cair menjadi padat, kebalikan dari mencair tadi ya. Nah, contoh dari proses membeku ini apa coba? Misal kalian ingin membuat es batu, kan air dimasukkan plastik tuh, kemudian kita taruh freezer, lama-kelamaan air tersebut akan membeku menjadi es batu. Nah, itu disebut dengan peristiwa membeku dari cair menjadi padat, tuh kan, dari air menjadi es batu. Yang ketiga itu ada menguap. Nah, di sini menguap itu proses perubahan wujud zat dari cair ke gas. Contohnya seperti apa sih perubahan dari cair ke gas? Contohnya seperti coba kalian lihat kalau ibu kalian sedang memasak air. Nah, kalau airnya sudah mendidih, maka airnya menguapkan dan mengeluarkan asakan. Nah, itu dari cair menjadi gas. Itu proses perubahan dari cair menjadi gas, disebut dengan menguap. Kemudian yang keempat itu ada mengembun. Nah, mengembun ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu disebut dengan mengembun. Kemudian contohnya lagi itu ketika air panas di dalam gelas ditutup dengan tutup gelas tadi, nah maka air panas tadi akan mengembun. Maka penutup gelas tadi itu akan mengembun dan akan menjadi titik-titik air. Itu contoh dari peristiwa mengembun. Kemudian yang kelima itu menyublim. Menyublim ini adalah proses perubahan dari zat padat menjadi gas. Ulangi lagi, menyublim adalah proses perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya seperti ini. Kapur barus kalau dibiarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus tadi itu akan mengecil. Nah, bisa jadi kapur barus itu lama-kelamaan akan hilang. Yang terakhir, nomor 6 itu ada mengkristal. Nah, mengkristal ini adalah proses perubahan wujud zat dari gas ke padat. Contoh dari peristiwa pengkristalan ini, ulangi lagi. Contoh dari peristiwa pengkristalan ini itu seperti petani yang membuat garam. Nah, kan penduduk di daerah pantai itu kan kebanyakan petani garam. Nah, di situ petani garam membuat di pinggir pantai itu membuat petakan seperti sawah. Nah, kemudian petakan itu tadi diisi dengan air laut. Nah, air laut itu kan asin. Nah, garam itu terbuat dari air laut tadi tuh. Nah, kemudian air laut tadi didiamkan selama 1 minggu. Agar air menguap dan menyisakan kristal-kristal garam tadi. Kristal garam yang dihasilkan tadi akan menjadi butiran-butiran besar garam yang biasanya kita makan sehari-hari tadi itu. Maksudnya yang biasanya dijadikan penyedap untuk masakan ibu di rumah. Namun pengkristalan pada pembuatan garam ini juga dipengaruhi oleh sinar matahari juga. Nah, anak-anak sekarang perhatikan ya.
perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, perubahan wujud zat ini dipengaruhi oleh panas atau kalor, baik itu oleh penyerapan kalor maupun pelepasan kalor. Pokoknya setiap perubahan wujud zat ini dipengaruhi oleh panas atau kalor. Bagaimana anak-anak? Materi yang Ibu sampaikan tadi apa sudah dimengerti? Sudah kalian pahami? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang coba buka buku latihan halaman 66. Di situ ada soal ABC-an 1 sampai 10. Coba kalian isi. Oke, kalau begitu Ibu, kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi pada hari ini. Kalau belum mengerti bisa tanyakan Ibu guru lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.